Pak Nur, kita bisa mulai kayaknya. Boleh, silakan Bu Usi. Terima kasih. Siap. Izin Bapak dan Ibu, saya akan memandu untuk pelantikan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Kabarnya baik, Bu. Ya, Pak Josi, gimana Pak Josi? Sehat, ya, Bu. teman-teman. Selalu bahagia. Alhamdulillah, dari wajahnya kelihatan. Kabar baik. Bentar lagi mau pelantikan ya, Pak. Oke, baik Bapak dan Ibu. Hari ini kita akan mengadakan pelantikan di mana pelantikan yang akan kita laksanakan hari ini yaitu BPP NTT, BPK ND, dan BPK GKO. Betul ya Pak nyebutnya ya? GKO ya. Izin. Ya, betul. Betul, Bu. Baik. Sebelum kita memulai acara hari ini, Bapak dan Ibu, kita akan berdoa agar kegiatan izin Bapak Ibu, mohon izin saya mau menyapa dulu Pak Usman. Ada Pak Usman ya Bu Tuti, izin. Saya belum kelihatan di sini. Oh, ada Bapak melambai. Maaf Pak. Selamat siang Pak Usman, mohon izin Pak. Kemudian Bapak Ibu semua, di mana sebelum kita mulai acara hari ini, kita akan awali dulu dengan berdoa. Semoga untuk acara pelantikan siang ini berjalan dengan lancar dan tertib aman. Marilah kita berdoa, Bapak dan Ibu, sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Sri Hastuti. Kepada Ibu kami persilakan. Sudah itu Pak Nono. Oh, izin Pak Nunu ya. Ya, siap. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Mas KGBN. Kepada Pak Nur kami persilakan. Inspirasi belajar berkarya
Masih mute Bu Usi. Terima kasih kepada Pak Nunu. Acara selanjutnya, laporan pendampingan pembentukan BPK Kabupaten Nagekeo oleh Bapak Yohanes Joseph Seran Klau. Kepada Bapak kami persilakan. Baik, terima kasih untuk Ibu Usi yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Salam sehat dan salam bahagia. Pertama-tama yang terhormat Bapak Usman Jabar selaku Ketua Umum KGBN, Ibu Sri Hastuti sebagai Kepala Bidang Pengembangan Organisasi, Ibu Usi sebagai moderator, dan Pak Nunu yang saya hormati, teman-teman dari BPP NTT, Pak Seus bersama teman-teman, teman-teman dari Kabupaten ND, BPK ND, Pak Wilfridus bersama teman-teman, serta teman-teman dari BPK Nagekeo, Pak Kanis bersama teman-teman. Hal yang membuat saya bangga bahwa ternyata KGBN ini lahir di bumi Floba Morata. Floba Morata itu mewakili budaya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kami terdiri dari beberapa pulau, di mana Kabupaten Nagekeo ND itu di Pulau Flores, sedangkan kami sendiri ada di Pulau Timor. Nah, otomatis di dalam penjaringan berlian-berlian yang ada di NTT otomatis pasti memiliki kendala-kendala karena terkait kondisi geografis kami, sehingga kami harus selalu meeting menggunakan virtual walaupun dengan menggunakan grup WA. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih karena saya berada dalam komunitas ini. Yang bangga bahwa saya tanpa harus menunggu ada surat tugas sebagai pendamping, tetapi saya memiliki semangat untuk bagaimana bisa menghidupkan KGBN ini di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi mimpi saya bahwa di tahun 2022 ini mungkin mimpi saya bahwa kita setelah ada BPP NTT ini, kita akan berusaha untuk menjaring berlian-berlian yang masih tersembunyi di setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Di KGBN ini saya sangat bersyukur karena menemukan orang-orang hebat yang selalu berbagi ilmu, yang selalu berkolaborasi untuk hal-hal positif terkait kemajuan pendidikan. Memang pengalaman saya di dalam organisasi masih sangat muda sekali. Kami baru 3 bulan dilantik, tetapi saya mulai berusaha untuk membantu terutama Ibu Erni, Ibu Tuti yang selalu memiliki semangat. Saya melihat 2 bunda ini punya semangat yang luar biasa, punya perhatian yang sangat luar biasa terhadap kami di Nusa Tenggara Timur. Makanya kalau kami tidak membantu kedua bunda ini, maka kita akan mendapat banyak kendala. Karena yang memahami kondisi di NTT adalah kami sendiri, anak-anak NTT. Apa daya kalau Ibu Tuti, Ibu Erni harus mengajak teman-teman di seluruh kabupaten kota di NTT, pasti memang bisa, tapi mimpi kita tidak akan terwujud, semuanya akan ada ke pengurusan KGBN. Pendidikan di NTT memang beda jauh dengan pendidikan yang ada di Pulau Jawa. Kami memang dari sisi kami selalu tertinggal. Tetapi kami mau di dalam komunitas KGBN ini, kami akan terus bergerak agar pendidikan yang ada di kabupaten, kota maupun di Provinsi Nusa Tenggara bisa setara dengan pendidikan di provinsi yang lain. Karena kami memiliki potensi, hanya kami belum menemukan wadah. Kami belum menemukan wadah yang tepat
untuk kami kembangkan karir kami kembangkan potensi kami menyebarkan praktek baik kami. Selama ini kami punya potensi, tapi kami belum bisa bergerak karena kami tidak punya wadah yang tepat. Tidak punya wadah yang tepat untuk kami kembangkan potensi. Nah, wadah KGBN ini sudah ada, jadi kami berharap kami tidak harus terus berusaha untuk membuat suatu perubahan. Perubahan tidak harus mengubah seluruh NTT menjadi baik, tetapi sedikit demi sedikit pasti akan terjangkit kepada teman-teman di sekolah maupun di kabupaten kota maupun seluruh NTT. Saya punya mimpi bahwa suatu saat kita akan ada pertemuan secara besar-besar semacam kongres yang akan diadakan nanti di Provinsi Nusa Tenggara Timur kalau kami sudah lengkap dengan BPK dan BPP-nya. Itu saja beberapa hal yang saya sampaikan, teman-teman. Hari ini teman-teman dilantik, teman-teman ingat bahwa sumpah yang nanti akan teman-teman ikrarkan sebentar, itu harus tetap diingat agar tetap berusaha membawa KGBN ini ke depannya harus lebih. Jangan sampai kita setelah dilantik, kita vakum di grup atau kita tidak membuat kegiatan. Jadi KGBN itu hanya menjadi formalitas atau menjadi kenang-kenangan saja. Tetapi kita harus berbuat sesuatu di dalam masa periode 2022 sampai 2023. Mari kita bergandengan, berkolaborasi. NTT bisa, NTT maju, NTT keren. Jadi kita menggandeng orang-orang di sana, Ibu Tuti, Pak Nunuk, Ibu Sri, Pak Usman sebagai Ketua Umum, pasti akan membantu kita dalam segala hal. Kalau kita punya kekurangan, kita punya keterbatasan, kita bisa meminta masukan, kita meminta narasumber-narasumber yang handal dari KGBN pusat maupun di provinsi atau kabupaten kota di luar provinsi Nusa Tenggara Timur. Kami mohon pendampingannya selalu Ibu Tuti, Ibu Erni, Pak Nunuk. Ada hal-hal positif yang selalu kami ikuti, mohon dibagi, di-share supaya kami juga bisa mengupgrade diri, selalu menambah ilmu pengetahuan. Setiap Pak Nunuk ini luar biasa, saya ikuti story-nya. Hampir setiap malam ini Pak Nunuk tidak istirahat, selalu ada kegiatan. Nah, itu hal positif yang harus kita ambil dari Pak Nunuk, bahwa belajar itu tidak harus menunggu kapan, tapi belajar itu terus-menerus. Terima kasih atas segala kepercayaannya. Semoga NTT jaya. Terima kasih Pak Jose, luar biasa. Semoga mimpi-mimpinya terkabul ya Pak. Dan kita bisa ketemu luring ya Pak Jose. Amin, Ibu Usi. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu pembacaan surat keputusan BPK Kabupaten ND, Kabupaten Nagekeo, dan BPP NTT masa bakti tahun 2022-2025 yang akan dibacakan oleh Pak Nunuk. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Usi dan teman-teman atas waktu yang telah diberikan. Mohon izin saya akan membacakan surat keputusan Badan Pengurus Nusantara, Komunitas Guru Belajar Nusantara untuk susunan Badan Pengurus dari Badan Pengurus Provinsi Nusa Tenggara Timur, kemudian Badan Pengurus Kabupaten Nagekeo, dan Badan Pengurus Kabupaten ND masa bakti 2022-2025. Keputusan Badan Pengurus Nusantara Komunitas Guru Belajar Nusantara nomor 218-KGBN-KEP-7 Romawi _2022 tentang susunan Badan Pengurus Provinsi Komunitas Guru Belajar Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2022-2025 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, mengesahkan susunan dan personalia Badan Pengurus Provinsi Komunitas Guru Belajar Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, Badan Pengurus Daerah mempunyai tugas menjalankan program kerja dengan mengacu pada visi dan tujuan organisasi serta melaporkannya pada kanal yang telah ditetapkan. Ketiga,
Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, ketetapan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2022. Badan Pengurus Nusantara, Ketua Umum Usman Jabar, Sekretaris Devi Mariatul Istiqomah dicap dan ditandatangani. Lempiran Surat Keputusan Badan Pengurus Nusantara Komunitas Guru Belajar Nusantara nomor 218-KGBN-KEP-7 Romawi 2022 tentang kepengurusan Badan Pengurus Provinsi Komunitas Guru Belajar Nusantara Provinsi Nusa Tenggara Timur masa bakti 2022-2025. Ketua Umum Zeus Hermes Taupan. Wakil Ketua Ningsi Nur Rahmawati L. Hakim, Sarjana Pendidikan. Sekretaris Devrianti S. Kotakali. Bendahara Yus Widiantini, Sarjana Pendidikan. Bidang Pengembangan Organisasi, Ketua Agustina Christine Tanate. Anggota Vincentia Helena Rai, Sarjana Pendidikan. Bidang Pengembangan Anggota dan Penggerak, Ketua Elina Margareta Baker. Bidang Kerjasama dan Penggalangan Dana, Ketua Densiana Sensi, Sarjana Pendidikan. Bidang Penelitian dan Pengembangan Profesi, Ketua Muhammad Said Marzuki. Bidang Pengelola dan Penyebaran Informasi, Ketua Seprianus Bantaika, Sarjana Pendidikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2022, Badan Pengurus Nusantara, Ketua Umum Usman Jabar, Sekretaris Devi Mariatul Istiqomah dicap dan ditandatangani. Berikutnya, Keputusan Badan Pengurus Nusantara Komunitas Guru Belajar Nusantara nomor 219-KGBN-KEP-7 Romawi 2022 tentang susunan Badan Pengurus Kabupaten Kota Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Nagekeo masa bakti 2022-2025 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, mengesahkan susunan dan personalia Badan Pengurus Kabupaten Kota Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Nagekeo sebagaimana terlampir dalam lampiran surat keputusan ini. Kedua, Badan Pengurus Kabupaten atau Kota mempunyai tugas menjalankan program kerja dengan mengacu pada visi dan tujuan organisasi serta melaporkannya pada kanal yang telah ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, ketetapan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Pada tanggal 3 Agustus 2022, Badan Pengurus Nusantara, Ketua Umum Usman Jabar, Sekretaris Devi Mariatul Istiqomah dicap dan ditandatangani. Lampiran Keputusan Badan Pengurus Nusantara Komunitas Guru Belajar Nusantara nomor 219-KEP-7-2022 tentang kepengurusan Badan Pengurus Kabupaten Kota Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten Nagekeo masa bakti 2022-2025. Susunan pengurus Badan Pengurus Kabupaten Kota KGBN Kabupaten Nagekeo. Ketua Umum Kanisius Boko SPD. Sekretaris Maria M. Petra Rosok, Sarjana Pendidikan. Bendahara Apolonia Dupa Mema, Sarjana Pendidikan. Bidang Pengembangan Organisasi, Ketua Apolonaris Teda Poa, Sarjana Pendidikan. Bidang Pengembangan Anggota dan Penggerak, Ketua Yohanes Thomas Tue, Sarjana Pendidikan MED TE Sol. Bidang Kerjasama dan Penggalangan Dana, Ketua Hieronymus Neto, Sarjana Pendidikan. Anggota Marta Filomena WK SPD. Bidang Penelitian dan Pengembangan Profesi, Ketua Emmanuel Bate, Sarjana Pendidikan. Anggota Stefanus Mite, Sarjana Pendidikan. Bidang Pengelola dan Penyebaran Informasi, Ketua Ali Zainal, Sarjana Pendidikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Agustus 2022, Badan Pengurus Nusantara, Ketua Umum Usman Jabar, Sekretaris Devi Mariatul Istiqomah dicap dan ditandatangani. Berikutnya, Keputusan Badan Pengurus Nusantara Komunitas Guru Belajar Nusantara nomor 217 KGBN
/KIP/7 Romawi /2022 tentang susunan Badan Pengurus Kabupaten Kota Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten ND masa bakti 2022-2025 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Ke-1, mengesahkan susunan dan personalia Badan Pengurus Kabupaten Kota Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten ND sebagaimana terlampir dalam tampilan surat keputusan ini. Kedua, Badan Pengurus Kabupaten Kota bertugas menjalankan program kerja dengan mengacu pada visi dan tujuan organisasi serta melaporkannya pada kanal yang telah ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keempat, ketetapan ini dinyatakan berlaku sejak tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2022. Badan Pengurus Nusantara, Ketua Umum Usman Jabar, Sekretaris Devi Mariatul Istiqomah dicap dan ditandatangani. Lampiran keputusan Badan Pengurus Nusantara Komunitas Guru Belajar Nusantara nomor 217/KGBN /KEP/7 Romawi /2022 tentang kepengurusan Badan Pengurus Kabupaten Kota Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten ND masa bakti 2022-2025. Susunan pengurus Badan Pengurus Kabupaten Kota Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten ND. Ketua Umum Wilfridus Kado, Sarjana Pendidikan. Sekretaris Juardin Jewa, Sarjana Pendidikan. Bendahara Gaudensiana Ine, Sarjana Pendidikan. Bidang Pengembangan Organisasi, Ketua Fandi Ibrahim Ali, Sarjana Pendidikan. Bidang Pengembangan Anggota dan Penggerak, Ketua Zulkasim Ahmad Jenggo, Sarjana Pendidikan. Bidang Kerjasama dan Penggalangan Dana, Ketua Ifni Jafar, Sarjana Pendidikan. Bidang Penelitian dan Pengembangan Profesi, Ketua Patricia Menge, Sarjana Pendidikan. Bidang Pengelola dan Penyebaran Informasi, Ketua Tadeus Woda, Sarjana Pendidikan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Juli 2022. Badan Pengurus Nusantara, Ketua Umum Usman Jabar, Sekretaris Devi Mariatul Istiqomah dicap dan ditandatangani. Demikian Bapak Ibu pembacaan SK untuk Badan Pengurus Provinsi Nusa Tenggara Timur, Badan Pengurus Kabupaten Nagekeo, dan Badan Pengurus Kabupaten ND. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali ke Bu Usi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Nunu yang sudah membacakan SK. Acara selanjutnya yaitu pengucapan janji Badan Pengurus Kabupaten ND, Kabupaten Nagekeo, dan BPP NTT masa bakti 2022-2025. Kepada Ibu Swiastuti kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Usi. Ibu dan Bapak, izinkan saya memandu pelantikan dari 3 BPK dan BPP, gabungan dari 2 BPK. Nah, Ibu dan Bapak, saya akan bacakan dulu. Pelantikan Badan Pengurus Kabupaten Kota Komunitas Guru Belajar Nusantara, Kabupaten ND, dan Kabupaten Nagekeo, serta Badan Pengurus Provinsi Komunitas Guru Belajar Nusantara, Provinsi Nusa Tenggara Timur, masa bakti 2022-2025. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini Jumat tanggal 5 Agustus 2022, saya atas nama Ketua Komunitas Guru Belajar Nusantara melantik Badan Pengurus Provinsi Komunitas Guru Belajar Nusantara Nusa Tenggara Timur, kemudian Badan Pengurus Kabupaten Kota Komunitas Guru Belajar Nusantara Kabupaten ND dan Kabupaten Nagekeo masa bakti 2022-2025. Sebelum saudara-saudara dilantik dan mengambil sumpah jabatan, saya akan bertanya kepada saudara-saudara tentang kesediaan dan kesiapannya mengemban amanah sebagai Badan Pengurus Komunitas Guru Belajar Nusantara, masa bakti 2022-2025.
Apakah saudara-saudara bersedia dilantik sebagai badan pengurus komunitas guru belajar Nusantara? Ya, Kami bersedia. Terima kasih, Bapak dan Ibu. Apakah saudara bersedia belajar dan bekerja sama untuk mengemban amanah organisasi? ya, Ya, kami siap. Kami bersedia. Bersedia. Baik, Ibu dan Bapak sudah bersedia akan mengambil sumpah jabatan, maka Ibu dan Bapak silakan tirukan kata-kata yang saya ucapkan. Untuk yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah. demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Untuk yang beragama Kristen, demi Tuhan saya berjanji. Demi Tuhan, saya berjanji. Sumpah jabatan Komunitas Guru Belajar Nusantara. Sumpah jabatan Guru Belajar Nusantara. Saya berjanji Saya berjanji Saya berjanji akan memenuhi kewajiban saya akan memenuhi saya selaku pengurus daerah Komunitas Guru Belajar Nusantara selaku pengurus daerah Komunitas Nusantara Nusantara dengan sebaik-baiknya, dengan baiknya Dengan sebaik-baiknya. dengan sejujur-jujurnya, Dengan sejujur-jujurnya. dengan sejujur-jujurnya, dengan seadil-adilnya. dengan seadil-adilnya. Saya berjanji Saya berjanji akan memperjuangkan 4 prinsip perjuangan organisasi. akan memperjuangkan 4 prinsip perjuangan organisasi, Memperjuangkan kemerdekaan belajar, memperjuangkan kemerdekaan belajar, memperjuangkan kompetensi guru, memperjuangkan guru, memperjuangkan kolaborasi, memperjuangkan kolaborasi, dan memperjuangkan pengembangan karir guru. dan memperjuangkan pengembangan karir guru. Saya berjanji saya berjanji akan taat dan patuh akan taat dan patuh pada azas perjuangan organisasi pada azas perjuangan organisasi sebagaimana diamanatkan dalam anggaran dasar sebagaimana Amanat dasar anggaran rumah tangga anggaran rumah tangga dan peraturan organisasi lainnya dan peraturan organisasi lainnya yang telah ditetapkan. telah ditetapkan. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa Semoga Tuhan Yang Yang Maha Kuasa meridhoi usaha dan perjuangan ini. meridhoi usaha dan perjuangan tangan ini. Guru belajar sampai akhir, guru belajar Sampai akhir panjang umur perjuangan. yang umur perjuangan. Selamat Ibu dan Bapak, terima kasih sudah membaca dan sumpah pelantikan ya. Sekali lagi selamat Ibu dan Bapak, dan saya kembalikan ke Bu Usi. Terima kasih kepada Ibu Sri Hastuti yang sudah memandu untuk membacakan sumpah jabatan. Selamat kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah membacakan sumpah jabatan. Artinya Bapak dan Ibu sudah sah dilantik untuk hari ini. Kemudian untuk acara selanjutnya yaitu orasi Ketua BPK dan BPP, di mana untuk penyampaian pertama disampaikan orasi Ketua BPK KGBN ND
tahun 2022 sampai dengan 2025 oleh Bapak Wilfridus Kado. Kepada Bapak kami persilakan. Apakah sudah berada di ruangan? Sudah, cuman apakah ini? Selamat Nah, sore, Alhamdulillah. selamat Bapak sore Ibu Pak Guru. Wil. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Ya, ya, baik. Terima kasih. Yang saya hormati Ketua Pengurus KGBN Bapak Usman Jabar. Yang saya hormati Badan Pengurus Provinsi NTT Pak Zeus. Yang saya hormati Bapak Kanis dari BPK Nagekeo. Singkatnya, para hadirin pada sore hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sedikit menyampaikan orasi ilmiah, orasi terkait Merdeka Belajar. Guru berperan penting mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dengan menghadirkan pendidikan yang bermutu sesuai tantangan dan kebutuhan zaman di ruang kelas dan di sekolah. Namun, guru juga kerap tertinggal dalam hal, kalau kita di NTT ini, tertinggal dalam hal informasi. Sering kita juga mendapat informasi dari pusat itu, terkadang itu sangat-sangat terlambat. Berikutnya terkait kebijakan dari Pak Menteri pada tahun 2020 lalu terkait Merdeka Belajar. Di dalam Merdeka Belajar ini, saya sendiri melihat di situ guru sangat berperan penting dalam transformasi pendidikan. Dalam melaksanakan transformasi pendidikan, di situ guru dituntun untuk siap belajar. Karena itu, kompetensi guru, teknis maupun non-teknis, perlu ditingkatkan agar mampu melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa itu juga merupakan prinsip dasar kurikulum Merdeka yang mengadopsi falsafah Ki Hajar Dewantara. Namun, dalam penerapan implementasi kurikulum Merdeka, memang pada awalnya timbul berbagai miskonsepsi. Namun, seiring berjalannya waktu, pandangan tersebut dapat diluruskan berdasarkan proses belajar di komunitas-komunitas di daerah. Di situ kita komunitas-komunitas sangat berperan penting untuk dapat menjelaskan kepada rekan-rekan guru. Komunitas-komunitas ini juga merupakan sumber belajar bagi guru. Sekian orasi saya sampaikan. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Wilfridus Kado yang sudah menyampaikan orasinya. Selanjutnya kami beri waktu kepada Bapak Kanisius Boko untuk menyampaikan orasi sebagai Ketua BPK KGBN
Nagekeo tahun 2022 sampai dengan 2025. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan diberikan kepada saya. Minta maaf, bisa dengar suara saya, Ibu? Bisa Pak, sangat jelas. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati, Ketua KGBN Pusat, Bapak Usman Jabar, beserta seluruh pengurus pusat, Bapak dan Ibu pendamping pembentukan KGBN, Kabupaten, dan Provinsi, yang hari ini diambil sumpahnya. Yang saya hormati, Ketua BPKBN NTT, beserta pengurus. Yang kami hormati Ketua BPK KGBN ND, beserta pengurus. Singkatnya hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Karena cintanya, maka pada kesempatan ini kita bisa bertemu di ruang virtual ini. Pendidikan adalah modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mengelola sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, guru adalah ujung tombak utama dalam hal ini untuk menentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehingga guru harus benar-benar ditempa menjadi pendidik yang berkualitas dan berbudaya Pancasila. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalisme guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi bersifat holistik dan merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional. Untuk menjamin pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka peningkatan kompetensi ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mencanangkan reformasi sistem pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar. Tujuannya adalah untuk menggali potensi terbesar para guru di sekolah dan murid-murid serta meningkatkan kualitas pembelajaran secara mandiri. Hal ini mendorong guru untuk berbenah diri dan terus meningkatkan kompetensinya untuk menjadi pendidik yang dicintai dan disukai oleh anak didiknya. Dalam aksinya untuk meningkatkan kompetensi guru, tidak bisa bergerak sendirian. Harus bekerja sama dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari murid di kelas, rekan sejawat, kepala sekolah, dan juga komunitas praktisi. Komunitas praktisi penting di sini, karena dengan komunitas praktisi, guru-guru bisa berbagi praktik baik dan saling belajar. Hanya karena dengan kolaborasi dan kerjasamalah kita mampu membangun dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang dialami guru ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Kita yakin bahwa dari kelas yang hebatlah akan menghasilkan output yang bermutu dan menjadi wajah sekolah yang bermutu. Dengan demikian menjadi cermin mutu pendidikan di negeri ini. Melihat pentingnya akan komunitas ini, maka kami guru-guru Kabupaten Nagekeo harus terpanggil untuk belajar dan saling berbagi dalam komunitas guru belajar nasional ini. Kami yakin pilihan untuk bergabung dalam komunitas ini adalah pilihan yang tepat. Karena komunitas ini memiliki visi dan misi yang selaras dengan tujuan pendidikan nasional, yaitu mencerdaskan anak bangsa. Kami juga yakin dengan keadaan kami yang serba kekurangan, akan terisi oleh rekan-rekan guru hebat se-Nusantara yang tergabung dalam komunitas ini. Pada kesempatan ini juga, saya mewakili teman-teman pengurus, mau menyampaikan bahwa kami siap menjalankan semua program
baik program yang diturunkan dari pusat maupun program yang dirancang di daerah. Dengan demikian, kami sangat mengharapkan dukungan sehingga semuanya itu bisa terlaksana dengan baik. Di akhir sambutan ini, saya sampaikan terima kasih kepada Ketua Umum KGBN dan semua pengurus pusat yang sudah melantik dan menerima kami untuk bergabung dalam komunitas ini. Kami juga sampaikan terima kasih kepada pendamping, Ibu Erni dan Pak Jos, yang dengan setia sudah mendampingi kami dari awal sampai acara pelantikan hari ini. Kami juga berterima kasih kepada panitia yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini. Praktik baik Merdeka Belajar bisa dilakukan jika guru siap untuk belajar merdeka. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Terima kasih kepada Bapak Kanisius Buko, mohon maaf, yang sudah menyampaikan orasinya. Acara selanjutnya, kita beri waktu kepada Bapak Zeus Hermes Taupan untuk menyampaikan orasi sebagai Ketua BPP NTT masa bakti tahun 2022 sampai dengan 2025. Kepada Bapak, kami persilakan. Selamat sore untuk kita semua yang berada di wilayah Indonesia Timur. Selamat siang untuk Bapak Ibu semua yang berada di daerah wilayah Indonesia Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Ketua KGBN Pusat, Bapak Usman Jabar. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus dalam KGBN Pusat yang hadir dalam acara ini, dan juga selaku panitia dalam penyelenggaraan acara pelantikan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Badan Pengurus Kota Kabupaten yang sudah terbentuk, yang hadir juga bersama dengan kita, Pak Josi dari Kota Kupang dan juga Pak Mus dari Ngada, dan juga Bapak Ibu Badan Pengurus Kabupaten Ende dan juga Kabupaten Nagekeo yang pada hari ini telah dilantik bersama-sama juga dengan kami. Singkatnya, semua peserta acara pelantikan yang saya kasihi dan saya banggakan. Salam Merdeka Belajar dan Merdeka Mengajar untuk kita semua. Kita patut bersyukur untuk anugerah hidup yang Tuhan boleh berikan kepada kita, dan kita juga boleh menerima tugas sebagai seorang pendidik. Menjadi guru adalah tugas yang mulia. Kita semua harus menjalankan dengan baik untuk mendidik anak-anak bangsa dalam mencapai cita-citanya. Tentunya yang pertama-tama kita harus ingat di dalam mewujudkan atau melihat cita-citanya yang sepenuhnya, yaitu adalah anak-anak kita boleh beribadah kepada Tuhan secara benar, berkarakter, dan juga berpengetahuan. Kita sama-sama ketahui bahwa kita ada di dalam satu kurikulum yang baru dan juga yang kita kenal dengan Merdeka Belajar. Secara umum saya bisa menggambarkan bahwa Merdeka Belajar ini adalah kesempatan belajar seluas-luasnya yang kita berikan kepada anak dengan penuh tanggung jawab dari seluruh guru-guru. Merdeka Belajar ini tidak dapat terselenggara dengan baik jikalau tidak ada tanggung jawab yang benar dari para pendidik. Saya berterima kasih karena bisa bergabung dalam komunitas ini. Sesuai dengan visi KGBN, yaitu menjadi organisasi profesi guru yang menjadikan cita-cita guru seluruh Indonesia, yakni menjadi guru yang belajar. Saya juga setuju, saya sangat setuju dengan visi KGBN ini. Saya
ingin menjadi guru yang terus belajar, mengisi diri kita dengan pengetahuan yang baik dan benar, lalu itu boleh membentuk kita di dalam pribadi kita masing-masing berkarakter, dan tentunya kita dapat meneruskan itu kepada para anak didik kita. Apalagi dengan perubahan yang terus terjadi di dunia ini, ya, dan juga terkhususnya di Indonesia, perubahan-perubahan ini perlu kita sikapi dengan benar. Dan tentunya dunia pendidikan menjadi salah satu wadah di mana perubahan ini disikapi secara benar. Dan saya rindu melalui belajar di dalam komunitas ini, kita semua boleh bersama-sama memberikan kontribusi yang benar. Saya rindu berbagi juga dengan saudara-saudara kita bukan karena mampu atau lebih pandai, tidak. Di sana kita boleh berbagi dan juga kita boleh belajar, terkhususnya bagi rekan-rekan guru kita yang ada di tempat yang sangat jauh dari kota, mereka yang terus melayani dengan segala keterbatasan yang ada. KGBN ini boleh hadir dan boleh bersama-sama menjadi wadah belajar dan berbagi guru-guru. Sesuai tujuan yang dirumuskan juga, saya yakin KGBN akan menjadi sarana belajar dan memberi dampak atau praktik baik dalam dunia pendidikan, baik bagi semua rekan guru di NTT dan juga kota kabupaten di NTT. Mari kita semua berjuang bersama dengan komitmen yang benar, mengikuti seluruh aturan ADRT yang sudah ada, kita jalankan itu dengan benar, dan juga ada tahapan-tahapan yang ada, kita patuhi itu. Saya yakin perjuangan kita akan membuahkan hasil yang baik dan tentunya memberikan perubahan bagi pendidikan di Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salam merdeka belajar dan merdeka mengajar untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Pak Zeus, luar biasa. Salam Pak. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu dari BPK KGBN ND, BPK KGBN Nagekeo, dan BPP NTT. Selamat untuk hari ini. Dan acara selanjutnya yaitu sambutan Ketua Umum Komunitas Guru Belajar Nusantara sekaligus mengukuhkan kepengurusan BPK KGBN BPK KGBN Kabupaten ND, Kabupaten Nagekeo, dan BPP NTT. Kepada Bapak Usman Jabat, kami persilakan. Oke, terima kasih banyak Bu Yusi. Selamat siang, selamat sore teman-teman semua, salam sejahtera. Yang saya hormati teman-teman di Badan Pengembangan Organisasi, Pak Bu Tuti, Pak Nuno, Yusi. Yang saya hormati teman-teman di Badan Pengurus Provinsi Nusa Tenggara Timur, Pak Zeus, dan teman-teman yang tidak saya sebutkan satu persatu, Bapak Ibu teman-teman. Yang saya hormati teman-teman Badan Pengurus Kabupaten, Pak Wilfridos di ND, dan teman-teman jajaran pengurus yang lain. Yang saya hormati teman-teman di Nagekeo yang baru saja kita lantik, teman-teman. Terima kasih banyak atas keterlibatan, partisipasinya bergabung bersama dengan Komunitas Guru Belajar Nusantara. Nah, Bapak Ibu teman-teman, ya tentu saja bahwa saya bergembira bahwa nilai-nilai prinsip perjuangan Komunitas Guru Belajar Nusantara itu juga bisa tersampaikan secara baik di Bumi Timur, di Nusa Tenggara Timur. Nah, tadi saya mendengarkan Pak
tiga gitu, mulai dari Pak Wilfridus, kemudian Pak Zeus, kemudian Pak Canisius Boko, itu saya kemudian mencatat teman-teman beberapa poin-poin penting sih yang menurut saya itu kaitannya dengan apa yang sementara kita perjuangkan sama-sama, mulai dari pihak pemerintah sampai di organisasi profesi, bahkan oleh kita juga komunitas guru belajar Nusantara. Saya setuju dengan Pak Wilfridus tadi bahwa kadang-kadang memang kita di daerah itu jadi korban, Bapak Ibu teman-teman. Informasi yang nggak berimbang, informasi yang terlambat dan sebagainya. Beberapa keterbatasan teknis teman-teman, kadang-kadang kita yang jauh dari pusat ibu kota itu kan kadang-kadang juga memang jadi korban gitu ya. Nah, tapi dengan Merdeka Belajar ini, Bapak Ibu teman-teman, itu kan sebenarnya yang dimunculkan itu kesadaran untuk cepat keluar dari jebakan itu. Nah, ini saya ingin menyampaikan bahwa Merdeka Belajar itu sebenarnya adalah satu formula untuk bisa keluar dari jebakan ketidakberdayaan. Pak Josi ini, saya senang sekali dengan Pak Josi ini, semangatnya teman-teman. Nah, kenapa ini jadi formula untuk keluar dari ketidakberdayaan? Contoh nih Bapak Ibu teman-teman. Saya memang benar tidak tahu banyak secara letak posisi geografis di NTT. Tapi dari bacaan-bacaan yang kemudian bisa kita akses dengan mudah, contoh nih Bapak Ibu teman-teman. Ketika kita bicara tentang sistem irigasi tetes gitu, itu orang nyebutnya apa? Pasti yang kesebut itu bukan Jakarta, bukan Sukabumi, bukan Jeneponto, bukan Goa gitu teman-teman. Tapi ketika kita bicara tentang sistem irigasi dengan cara tetes atau bisa juga SMS atau yang berbasis Android yang terbaru teman-teman, itu kan sebenarnya kita menyebut SIKA gitu ya. Saya nggak tahu namanya sudah cocok teman, tapi kita kan jadi tahu ada SIKA gitu, ND di NTT. Bagaimana petani-petani muda di sana itu justru mengembangkan sistem irigasi yang cara tetes, itu teman-teman. Dan ini kemudian didorong. Bayangkan kalau inovasi sebaik itu justru nggak lahir dari pusat, Bapak Ibu teman-teman, tapi berasal dari daerah berdasarkan potensi dan keterbatasan yang kita punya. Jadi gimana cara mengubah beragam keterbatasan itu ya justru jadi potensi, gitu ya. Bagaimana justru pemerintah ND itu kemudian membangun relasi dengan pemerintah luar, gitu. Misalnya ya dengan petani-petani di Jazirah misalnya, termasuk dengan petani-petani modern di daerah Israel misalnya teman-teman, mereka belajar tentang sistem irigasi tetes gitu ya. Kenapa tetes? Karena itu yang sesuai dengan situasi, dengan karakter pertanian di NTT pada umumnya. Sehingga teman-teman, sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa sebenarnya Merdeka Belajar yang kita usung ini, yang kita perjuangkan ini, sesungguhnya adalah formula untuk lagi-lagi keluar dari jadi korban itu, merasa nggak berdaya gitu ya. Kita nggak punya fasilitas, sekolah kita jauh, sekolah kita ada di kepulauan gitu ya. Kadang-kadang kita butuh buku harus ke kota, kita belum punya jaringan internet yang bagus dan seterusnya. Itu kan beragam. Kita harus akui bahwa itu adalah batasan-batasan yang memang juga nggak bisa kita hindari, teman-teman. Tapi apakah kita misalnya mau hidup selamanya dengan beragam keterbatasan? Ya tentu saja tidak. Bukankah tugas utama pendidikan, teman-teman, itu kan sesungguhnya adalah jadi siasat atas berbagai macam ketidakberdayaan itu, teman-teman. Dan ini yang saya secara pribadi sangat ingin ini yang selalu jadi bahan diskusi kita. Pada konteks pendidikan yang lebih spesifik misalnya, Bapak Ibu teman-teman. Merdeka Belajar itu kan memberikan ruangan, memberikan kesempatan, jadi momentum kepada teman-teman di sekolah-sekolah di Bumi Timur, itu justru untuk bisa berdaya dengan situasi sekolah kita masing-masing. Di beberapa kali mungkin pertemuan, mungkin Pak Josi sering mendengar gitu, bahwa saya pernah bertugas di sekolah yang kelasnya hanya 3 rombel,
kemudian ruang perpustakaan disekat jadi ruangan guru, ruangan kepala sekolah, kemudian karena pada saat itu juga kita juga mau naik kelas dari nilai gitu, akhirnya disekat lagi jadi ruang OSIS, jadi ruang pramuka gitu. Tempat parkir kita bikinkan apa, nggak ada pagar dan seterusnya, teman-teman. Itu kan kalau kita mau baca secara umum, itu kan sebenarnya ketidakberdayaan. Banyak sekali batasan gitu dari sekolah model. Tapi apakah ini kemudian akan membuat kita mau jadi korban hanya gara-gara kita nggak punya pagar? Kalau saya nggak mau. Kalau sekarang ya, kalau di situasi sekarang saya tentu nggak mau, nggak rela. Walaupun mungkin sekolah saya hanya 3 rombel, walaupun mungkin sekolah saya bangunannya nggak bagus-bagus amat, teman-teman. Tapi saya nggak mau jadi korban di situasi. Gitu. Saya tetap akan mendorong kelajuan pendidikan versi karakteristik sekolah saya, versi terbaik gitu dari potensi-potensi apa yang saya miliki, teman-teman. Wah, kita kekurangan guru nih, kita hanya 3 guru dan seterusnya. Lah, saya kemudian ngajak kepala dusun loh untuk jadi guru di sekolah. Untuk ngajari tentang PPKN gitu misalnya. Saya ngajak Pak Desa, ayo dong bicara tentang kedisiplinan, bicara tentang apa dan seterusnya, Bapak Ibu teman-teman. Kenapa itu dilakukan? Karena saya nggak mau jadi korban. Gitu ya. Dan ini jadi momentum saya selaku guru nggak mau lagi dilabeli sebagai korban deh gitu. Sebagai orang yang nggak berdaya sama sekali, sebagai orang yang hanya menerima gitu label-label bermasalah, tertinggal, dan saya nggak di situasi sekarang, Bapak Ibu, saya nggak mau lagi ada di situasi. Jadi bukan hanya mengubah cara berpikir, tapi mengambil beragam aksi untuk tidak lagi ada di jebakan-jebakan itu, teman-teman. Dan ini loh yang kemudian komunitas guru belajar Nusantara coba perjuangkan lewat kontekstualisasi pendidikan, Bapak Ibu teman-teman. Kebayang nggak Bapak Ibu teman-teman, sistem irigasi tetes itu justru jadi bahan praktikum mata pelajaran IPA misalnya. Ada nggak sekolah lain di kabupaten lain, di provinsi lain? Nggak ada teman-teman, karena inovasi itu memang berasal dari NTT. Gitu ya. Saya andaikan saya mungkin membaca lagi praktek-praktek baik teman-teman, maka mungkin saya bisa lebih apa lagi teman-teman. Mudah-mudahan ke depan sumber-sumber bacaan, praktek-praktek baik dari Pak Wahyu Predus, dari Pak Kanisius, dari Pak Seus, itu kemudian bisa lagi masuk di KGBN. Akhirnya saya kembali lagi baca, akhirnya saya makin yakin dan makin percaya deh teman-teman, bahwa berdaya itu tidak lagi sesuatu yang harus dari atas ke bawah ya. Tapi sebenarnya berdaya itu bisa bottom up, Bapak Ibu teman-teman, dari bawah ke atas pun itu bisa. Bahwa kadangkala mengubah kebijakan publik itu, Bapak Ibu teman-teman, itu tidak mesti harus dari atas ke bawah. Selama ini kan kalau saya, selama ini kenapa saya lebih banyak mengeluhnya gitu ya. Saya versi yang lama dengan versi yang sekarang. Kalau versi yang lama kan saya hidup dan besar mungkin malah dengan keluhan. Nggak ada guru, nggak ada anggaran, kepala sekolah susah komunikasi, murid susah diatur, nggak ada pagar, guru mata pelajaran hanya 3, ruang kelas itu tidak cukup, tidak seterusnya. Itu kan saya menjadikan diri saya sebagai korban. Ya. Tapi makin ke sini, saya makin percaya juga Bapak Ibu teman-teman bahwa saya punya pilihan selain itu. Saya punya pilihan untuk tidak jadi korban gitu dari kebijakan-kebijakan yang top down. Saya punya kewenangan, saya punya kemerdekaan, saya bisa berdaya untuk mengubah situasi ekosistem saya lewat kebijakan-kebijakan yang bottom up sifat. Jadi mengubah kebijakan pihak pemerintah daerah lewat praktek-praktek baik apa yang bisa kita dorong di satuan pendidikan kita masing-masing, Bapak Ibu teman-teman. Nah, ini yang pertama. Jadi bukan saya ingin mensimplifikasi teman-teman, menyederhanakan masalah-masalah yang terjadi di NTT, bukan itu. Karena jangan sampai juga teman-teman, wah ini kan bagian dari simplifikasi, terlalu menyederhanakan gitu akar masalah. Enggak itu, Bapak teman-teman. Coba deh misalnya nih,
Kalau kita baca perubahan-perubahan generasi nih Pak Zeus, generasi sekarang kalau kita baca referensi terbaru kan sebenarnya dia adalah generasi yang neo alpha. Jadi ini sebenarnya kan pemilahan generasi ini versi Indonesia. Jadi versi Indonesia. Sekarang generasi kita itu sebenarnya yang ada sekarang di ruang kelas kita, yang sekarang duduk di kelas 1 gitu ya, kelas 1 SMP, itu mereka adalah generasi yang neo alpha, generasi yang sebenarnya punya persoalan sosial yang hampir sama dengan generasi pendahulu bangsa di generasi alpha. Jadi apa yang dialami oleh Bung Karno, apa yang dialami oleh Buya Nasir, apa yang kemudian dialami oleh TB Simatupang dan teman-temannya, sebenarnya sumber masalahnya, kepelikan masalahnya, Bapak itu hampir sama dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid kita di kelas. Generasi alpha pertama, Bung Karno, kemudian Cokro Aminoto, kemudian yang lain, itu adalah orang-orang yang dibesarkan karena pembacaan terhadap karakteristik wilayahnya, daerahnya masing-masing. Dan sekarang ini jadi momentum, Bapak Ibu teman-teman. Makanya dengan Merdeka Belajar ini membangun keterikatan, membangun ketergantungan pada pusat itu bukan kebijakan yang cukup di situasi sekarang. Bapak Ibu teman-teman. Saya bukan mengatakan kok yuk putus gitu dari pusat, enggak, sama sekali enggak. Cuma saya bilang teman-teman bahwa kita enggak boleh lagi menggantungkan seakan-akan masa depan anak kita, masa depan generasi kita, mereka aktual di 5, 10 tahun, 15 tahun yang akan datang, itu harus ditentukan kebijakannya kementerian, kebijakannya Pak Presiden, dan seterusnya, Bapak Ibu teman-teman. Tapi mereka harus sudah cukup berdaya gitu, dengan aksi-aksi ciamik dari para guru, gitu teman-teman. Apakah yakin? Mari kita meyakini sepenuhnya bahwa ketika Jenderal Sudirman, Bapak Ibu teman-teman, itu kemudian memilih meninggalkan sekolah. Karena kan Sudirman pada saat itu guru, Bapak Ibu teman-teman. Guru di sebuah sekolah dasar. Kemudian memilih medan perjuangan berikutnya memimpin tentara. Itu kira-kira itu pesannya cukup menohok gitu ya. Jadi salah satu pesan yang disampaikan bahwa hari ini adalah saya terakhir akan bertemu dengan anak-anakku sekalian di ruang kelas. Besok di masa-masa yang akan datang, saya sangat berharap bahwa medan perjuangan saya memimpin tentara itu juga bisa dilakukan oleh murid-murid saya. Itu apa artinya Bapak Ibu teman-teman? Harusnya kan pendidikan itu sesuatu yang relate, bisa menjawab situasi, bisa menjawab masalah Bapak Ibu teman-teman. Jadi kalau ada pendidikan, proses pembelajaran yang berlangsung, tapi dia sesuatu yang teralienasi dengan kehidupan sosial masyarakat, itu nggak bijak. Bapak Ibu teman-teman. Dalam konsep Merdeka Belajar itu sesuatu yang mesti harus direfleksi ulang. Ngapain anak-anak mempelajari sesuatu yang nggak membantu dia hidup? Ngapain anak-anak menghabiskan sepanjang waktunya hanya untuk melakukan hal-hal yang sifatnya rutin? Bukan sebagai penolong untuk dirinya. Kalau sekolah nggak bisa lagi menolong anak-anak untuk tumbuh, hidup layak, untuk bisa memahami aspek-aspek kehidupan lain, maka saya pikir sekolah itu sudah mesti dipertanyakan, Bapak Ibu. Makanya kontekstualisasi itu jadi penting. Gitu ya. Secara sederhana, anak-anak di daerah pesisir belajar ekosistemnya, misalnya tentang ikan, gitu, kan jadi aneh. Kalau anak-anak gunung juga mempelajari ekosistem pesisir. Hanya gara-gara itu ada karena perintah kurikulum, gitu ya. Panduannya begitu, nggak bisa begitu, Bapak Ibu teman-teman. Nah, ini kira-kira yang juga diperjuangkan oleh komunitas guru belajar, Bapak Ibu. Jadi komunitas guru belajar ini berjuang untuk tiga hal, gitu ya. Menjadi guru
belajar. Harapannya ketika kita guru itu selalu terus-menerus belajar seperti tadi di pidato-pidato para ketua-ketua itu, kita guru nggak berhenti untuk belajar, maka harapannya kita bisa mendorong aspek ini kemerdekaan belajar bagi murid-murid kita, kemudian mereka bisa tahu banyak beragam kompetensi, kemudian kolaborasinya juga bisa makin ciamik, makin jaring, koordinasi, gagasan, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah karirnya, Bapak Ibu teman-teman. Begitupun pada guru. Nah, Bapak Ibu teman-teman, saya pikir ini cukup, mungkin ini hanya sebagai pemantik saja ya, Bapak Ibu teman-teman. Persiapan berikutnya itu bisa kita lakukan di banyak kanal. Di komunitas guru belajar Nusantara itu kemudian sudah menyiapkan beberapa kanal percakapan. Bisa ada di Telegram, ya, bisa ada di TPL Live di setiap hari Rabu, atau misalnya kalau kita ingin melihat ini penggerak-penggerak KGBN siapa aja sih di seluruh Nusantara, maka di hari Kamis itu kemudian ada IG Live gitu ya. Kita kemudian ketemu dengan beberapa teman-teman penggerak dari provinsi-provinsi lain, Bapak Ibu teman-teman. Saya sangat berharap bahwa penggerak-penggerak di Bumi Timur, Pak Seus dan teman-teman, Pak Wilfredus dan teman-teman, Pak Kanisius Boko di Nagekeo itu juga bisa tampil berbagi praktek-praktek baik versi Bumi Timur, teman-teman ya. Jadi kita mengembangkan perangkat ajar yang sesuai dengan situasi, sesuai dengan kondisi yang kita hadapi. Jadi uniformitas itu bukan lagi zamannya deh, bukan lagi waktunya. Saya masih teringat Bapak Ibu teman-teman, ada satu film lama, film pendek sih sebenarnya. Sutradaranya itu kalau saya nggak salah Garin Nugroho. Nah, di film itu kemudian ada tampak seorang guru yang ngajari anak-anak membaca. Jadi yang dibaca itu kan biasanya bacaan-bacaan SD itu kan ini ibu, ini ayah. Jadi anak-anak diajari membaca gitu. Tiba-tiba ada anak yang nggak mau membaca itu. Ibunya marah-marah, ibu gurunya marah-marah. Loh, ini anak kenapa? Kita ajari membaca, dia nggak mau membaca. Jadi dicari tahu lah, kenapa si anak ini nggak mau membaca sesuai dengan arahan ibu gurunya. Karena gambar yang tertera di sana itu adalah gambar ibu-ibu yang pakai konde. Jadi seakan-akan ini ibu itu menggambarkan kalau dia pakai konde. Ditanyalah si muridnya, kenapa nggak mau membaca? Nggak, Bu, ibu saya di rumah nggak pakai konde. Gitu. Ini menarik nih, film pendek yang kira-kira merefleksikan bahwa uniformitas itu sudah harus dihentikan, Bapak Ibu teman-teman. Ini saya pikir, terima kasih banyak atas bergabungnya teman-teman, Pak Josi, Ibu Devianti, Ibu Gaudensiana, Pak Seus dan teman-teman. Pak siapa lagi nih yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu nih. Anda Ibu siapa? Pak Emmanuel Bate, gitu ya. Kemudian Buning Sinur Rahmawati, Dengsiana Sengsi, Pak Sain Marzuki, Ibu Tina Tanate, Tadeus Woda, Bu Feti. Teman-teman, saya nggak berharap sangat berharap gitu bahwa teman-teman yang bergabung pada hari ini itu kemudian benar-benar bisa mengubah gitu. Nggak perlu banyak yang berubah di satuan pendidikan kita. Ada satu hal yang berubah itu sudah lebih dari cukup, Bapak Ibu teman-teman. Menjadi penggerak itu dari beberapa daerah juga saya sampaikan. Nggak mudah, Bapak Ibu teman-teman. Saya tahu bahwa untuk mengajak orang itu nggak mudah, nggak pernah mudah. Saya tahu gimana kerja kerasnya Pak Josi gitu, mengajak yang lain. Saya yakin dan percaya sudah mengajak beberapa orang gitu kemana-mana gitu. Tapi yang kira-kira mau jadi followernya Pak Josi ya beberapa gitu ya teman-teman. Percaya bahwa kadang-kadang menjadi penggerak itu kita mesti mati berkali-kali, Bapak Ibu teman-teman. Jadi ya kadang-kadang kita mati gitu ya. Ayo bangkit lagi dong.
bangkit lagi. Jadi menggerakkan itu sesungguhnya harus jadi misi hidup kita, Bapak Ibu teman-teman. Menyebarkan praktek baik, saling mengajari, saling belajar. Ini Bapak Ibu teman-teman, saya mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kehilapan. Mudah-mudahan ada faedahnya, ada manfaatnya. Yuk saya mengajak ikut di kanal-kanal KGBN, belajar bersama. Bahkan jadi narasumber deh, Bapak Ibu teman-teman. Jadi narasumber teman-teman dari NTT yang jadi narasumber di kanal Tumbuh Pendidik Live. Gitu. Itu bisa disampaikan ke Bu Yusi deh gitu. Jadi nggak bohong itu Pak, kalau dibilang hanya orang-orang pusat yang jago. Nggak, saya nggak percaya lagi. Di situasi sekarang saya nggak percaya. Gitu. Karena situasi kondisi kita yang berbeda. Demikian Bapak Ibu teman-teman, selamat atas pelantikan hari ini. Mudah-mudahan ini bisa berkelanjutan, bisa berlanjut, dan dampaknya terasa bagi kawan-kawan kita di satuan pendidikan masing-masing, atau mungkin di ekosistem yang lebih luas. Guru belajar sampai akhir, panjang umur perjuangan. Selamat sore, selamat siang teman-teman, salam bahagia. Terima kasih Pak Usman yang sudah luar biasa memberikan kata sambutan. Di sini saya mengambil beberapa kalimat Pak Usman yang membuat saya bergetar, Pak. Hidup dengan beragam keterbatasan. Jangan mau jadi korban situasi, dan kita punya kemerdekaan untuk mengubah situasi melalui kebijakan pemerintah, melalui praktik-praktik baik. Itu luar biasa, Pak. Itu menginspirasi sekali kalimat Bapak. Lalu tadi Bapak cerita tentang pernah menonton film pendek, di situ film yang luar biasa menginspirasi kita ya Bapak Ibu, seorang guru yang mengajarkan seorang anak membaca, dan ada anak yang tidak mau diajarkan membaca dan akhirnya ibunya mencari tahu sebab apa yang tidak dia mau mengikuti arahan dari gurunya. Ternyata pada gambar dia tidak suka kalau ibunya itu tidak berkonde ya Pak, izin Pak. Oke, luar biasa. Saya suka kalau Pak Usman sudah memberi kata sambutan, memberikan nasihat. Itu memang benar-benar menyentuh, Pak. Saya salut dengan Pak Usman. Oke, baik Bapak Ibu, dengan berakhirnya kata sambutan yang disampaikan oleh Bapak sekaligus pengukuhan untuk pelantikan kita sore ini, maka berakhirlah acara pelantikan untuk kita sore ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita selalu sehat, tetap bersama-sama untuk maju bersama, panjang umur perjuangan. Dan Bapak Ibu, akhir kata saya selaku pembawa acara pada acara pelantikan sore ini, mohon maaf jika ada kata atau sikap saya yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Oke, baik Bapak Ibu, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya kita foto ya Bapak Ibu, kita dokumentasi ya. Pak Jose bisa bantu saya Pak Jose? Mohon izin Pak. Oke, ini ada 2 layar ya Pak Jose ya? Baik Ibu sih. Oke. Satu layar aja. Pak Seus juga bisa itu. Oke, alhamdulillah. Baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, teman-teman. Kita siap. Yang Bapak Ibu buka kamera dulu ya Pak. Ya, teman-teman kalau bisa dikasih on kamera lebih bagus. Kalau memang ada kendala jaringan atau mungkin karena lagi ada kegiatan yang lain, jangan ribut. Bisa di off kan kameranya, tapi diharapkan kita semua on kamera dulu biar dokumentasinya bagus. Oke, saya ambil satu. Kita pakai gaya apa ya Ibu Usi? Kita format dulu ya Pak. Habis itu baru kita konyol-konyol ya. Oke. Baik, kita gaya bebas saja dulu ya. Gaya semangat juga baik. Oke. Gaya semangat. Literasi sudah. Ya, nanti baru literasi. Gaya semangat. Oke, 1, 2, 3. Oke. Untuk slide kedua. Siap? Slide kedua. Tetap gaya yang sama. Takutnya nanti teman-teman munculnya di layar kedua. Oke, 1, 2, 3. Oke.
Baik, terima kasih. Selamat untuk BPP, NTT, ND, Iya, dan Bunda Erni. Nagitio. Terima kasih. Terima kasih Pak Usman. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Insya Allah ada Izin waktu pamit kita ya, bisa Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum. Ya, Terima kasih Bu Erni atas pendampingannya, Bu Tuti, Bu Usi, Pak Nunuk kayaknya sudah di dalam pesawat. Iya. Pak Usman, terima kasih.